Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan dan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada lagi, satu lagi. Oke, maju ke depan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, kita lanjut. Ada juga. Dari bawah nanti kalian bentuknya ke atas secara zigzag, ke belakang, ke depan, ke belakang, ke depan lagi. Kalian zigzag sampai 3 kali. Di video sebelumnya saya telah mengamati tentang adanya program PPK yang ada di SDN Citatah Jaya. Dan setelah saya amati, pendapat saya mengenai penting tidaknya program PPK itu adalah penting. Kenapa? Karena pada dasarnya karakter seorang anak itu tidak dibentuk oleh dirinya sendiri, tetapi didorong oleh masyarakat atau lingkungan sekitarnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Uri Bronfenbrenner yang mengatakan bahwa perkembangan anak termasuk karakter dan perilaku itu sangat dipengaruhi oleh berbagai lapisan yang ada di sekitarnya, seperti keluarga, lalu teman sebaya, sekolah, masyarakat, hingga budaya besar dan perubahan waktu. Maka dari itu, program PPK sangat penting ada dan harus ada di sekolah, karena sekolah bukan hanya tentang mendapatkan ilmu atau mencari ilmu saja, tetapi karena sekolah itu mempengaruhi perkembangan karakter siswa. Jadi, program PPK itu dapat mengajarkan siswa tentang tanggung jawab, tentang disiplin, tentang kejujuran, tentang kerjasama, juga tentang rasa hormat, di mana nilai-nilai ini itu adalah dasar untuk membentuk generasi yang beretika dan berempati, begitu. Ditambah di era digitalisasi sekarang, di mana teknologi itu punya banyak pengaruh positif dan pengaruh negatif. Salah satu tujuan dari program PPK sendiri itu untuk mencegah pengaruh negatif dari teknologi itu sendiri. Dengan demikian, program PPK itu sangat penting berada di sekolah, begitu menurut pendapat saya. Untuk lebih jelasnya lagi, berikut adalah video wawancara tentang program PPK yang ada di SDN Citatah Jaya. Jadi tadi kekompakan kerjasama yang baik terus bisa masuk terhati terus kerjasama tim itu yang kita ambil ya. Jadi Apakah ini akan dan apa kendala yang dihadapi program di sekolah kita sudah membentuk tim ya, tim TPK 2008 dan juga tujuannya sebenarnya PPK ini pasti ada tujuannya, yaitu siswa yang religius, nasionalis, dan pastinya kemandiri sama gotong royong. Mungkin programnya ini memang baru berjalan tahun sekarang karena banyak kasus ya, terutama dari proses pada dunia gitu kan, jadi kita mulai intens di tahun sekarang itu membentuk tim PPK. Selanjutnya tantangan atau kendala yang sering dihadapi saat pengimplementasian
kendalanya, tantangannya banyak ya. Salah satunya banyaknya orang tua siswa maupun siswa itu sendiri yang kurang paham apa itu pendidikan karakter. Kendalanya itu mungkin di sosialisasi ke masyarakatnya berkurang. Yang kedua itu sumber daya manusianya. Sepertinya pendidikan karakter kan cenderungnya ke guru BP ya, guru dan keselin. Di sini tuh kita tidak ada guru yang khusus untuk pembinaan dari keselin itu. Jadi semua guru terlibat di sini. Penguatan karakter ini. Yang kedua mungkin di sarana dan prasarananya ya, kita masih kurang yang pertama kelas pun kita kan kurang, kita tidak bersombong tapi masa pada sembilan, jadi juga jadi kendala. Dan pertama selanjutnya mungkin yang ketiganya ini dukungan dari semua pihak ya, dari orang tua juga, dari komite masyarakat kita juga, itu kayaknya masih belum familiar dengan pendidikan karakternya seperti apa. Gitu aja sih. Terima kasih Bapak sudah menjawab. Sama-sama. Saya izin wawancara sedikit. Saya mau tanya pendapat Ibu tentang apakah kegiatan pramuka atau pendidikan itu perlu masuk ke kurikulum sekolah dasar. Saya itu wajib ya, dengan adanya pendidikan pramuka dari program sekolah dasar itu menjadi bagian dari ekstrakurikuler wajib, karena dengan wajib itu untuk membentuk karakter siswa melalui kegiatan di luar kelas yang berfokus pada pengembangan kemandirian, kedisiplinan, dan kepemimpinan serta melengkapi tujuan pendidikan formal itu. Nah, dari kepramukaan itu kan ada pembentukan karakternya, pengembangan minat dan bakat siswa, dan pengembangan keterampilan si anak. Nah, kepramukaan itu juga kan ada dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 ya, tentang penerapan pendidikan itu. Nah, selain itu juga ini mengajarkan kepada anak pembelajaran secara langsung gitu ya, ada yang lebih juga soalnya pada saat itu si Pak jadi anak diajarkan sejak dini ya, dari SD sampai melakukan kemandirian. Sebagai wajib itu, jadi si anak dan orang tua juga ada untuk berkomunikasi.